Heho Pop Gengs. Aku mengenal orang-orang dari kelas pekerja atau pengrajin yang lebih bermartabat daripada politikus dan pejabat di negeri ini. Dan kita bisa mengenal beberapa anggota DPR karena perilaku dan ucapan tak bermartabatnya. Tapi saya butuh sarung, saya WA Ibu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Anwar Sani Tarigan adalah anggota DPRD Sumut yang dikenal karena viral melakukan pencurian di sebuah toko. Videonya viral di media massa pada bulan Maret 2023. Dari kamera CCTV bisa dilihat beliau ini sedang berjalan-jalan di sebuah toko dan tidak lama kemudian mengarah ke sebuah meja dan mengambil sebuah barang yang dimasukkannya ke dalam saku atau tasnya. Aksinya ini telah dikonfirmasi bahwa itu adalah aksi pencurian jam tangan salah satu karyawan di toko itu. Jam tangan itu seharga 3,5 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV ini, pemilik jam tangan bernama Novi itu melaporkan Anwar ke Polsek Medan Baru atas dugaan pencurian. Tapi dari ketikan VOI di Twitter menyebutkan bahwa kader PDIP itulah yang berinisiatif datang ke Polsek Medan Baru untuk mengaku sudah nyolong jam tangan. Melansir Kompas, beliau mengaku pencurian yang dilakukannya itu adalah kehilafan. Ia mengira jam tangan itu adalah miliknya karena mirip. Melansir Suara, saat Anwar Sani mengecek tasnya, ternyata ada 2 jam tangan yang mirip. Tapi terlanjur, videonya udah viral. Permohonan maaf dari beliau disampaikan langsung kepada Novi di depan keluarganya. Saya mohon maaf atas kesilapan saya yang di Center Samsung Gatot Subroto, terkhusus kepada Ibu Novi dan keluarga. Novi pun telah memaafkan dengan mencabut laporannya tanpa paksaan. Kasus pun ditutup. Setelah ditelusuri ternyata di tahun 2021 ia pernah didakwa atas kasus korupsi pengerjaan cetak sawah seluas 100 hektar di Desa Simungun, Kecamatan C4, Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, Sumut. Tapi melansir CNN, bulan September 2021 divonis bebas dalam sidang pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Sebenarnya Anwar Sani ini bisa dibilang miskin. Bisa dilihat dari LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2019 saat menjadi calon anggota DPRD Sumut. Melansir CNN, total kekayaannya 5,5 miliar rupiah, tapi hutangnya 5,9 miliar rupiah. Kekayaan itu kebanyakan berasal dari tanah dan bangunan. Beliau juga memiliki 3 kendaraan Kawasaki KLX 150S, produksi tahun 2013, dengan nilai taksiran 13 juta rupiah. Lalu motor Honda produksi 2015 dengan taksiran 11 juta rupiah. Dan 1 unit mobil Toyota Kijang buatan 1988 dengan taksiran harga 51 juta rupiah. Saya ke tempat itu kembali dan mengantongi jam tersebut. Aku juga mengenal satu lagi nih anggota DPRD Sumut, namanya adalah Mukmin Mulyadi. Aku mengenalnya juga dari kabar kontroversialnya di media. Mukmin Mulyadi, anggota DPRD Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang dilantik pada akhir Maret 2023. Tapi sudah ditetapkan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada Oktober 2020. Singkatnya, jika dijadikan judul nyaris clickbait adalah DPO dilantik jadi anggota DPRD. Itu pun dilantik dengan status sebagai pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPRD Tanjung Balai. Yakni menggantikan rekan separtainya di PKB yang meninggal dunia. Tapi, mengapa bisa dilantik dengan statusnya sebagai DPO? Ia pun heran. Dari laman ini, pernyataannya sedikit bingung bahwa saat dilantik ia punya SK yang jelas yang ditandatangani oleh wali kota dan gubernur. Saat diwawancarai oleh Kompas TV, ia mengatakan tak merasa menjadi buron polisi. Pak Mukmin ini masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus kepemilikan 2.000 pil ekstasi. Walah. Melansir Kompas, 2 pelaku yang telah ditangkap sebelumnya berperan sebagai perantara peredaran menyebut namanya. Ia sudah diminta untuk menyerahkan diri dan mengikuti proses hukum yang ada. Sedangkan Dewan Pimpinan Wilayah PKB, partai yang menaunginya, tidak mengetahui statusnya itu. Masa sih? Padahal dalam kronologi kasus itu yang diterbitkan Suara.com menyebutkan Mukmin sempat dikejar oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli, tapi berhasil melarikan diri. Hilang beberapa waktu, munculnya jadi anggota DPR. Cuaks banget.
Kapolda Irjen Panca Simanjuntak dalam wawancaranya dengan Tribun mengatakan bahwa sebaiknya Mukmin menyerahkan diri atau ditindak tegas. Yang bersangkutan untuk bisa menyerahkan diri dengan baik-baik. Kita akan tindak tegas. Oke? Pihak kepolisian juga tengah mendalami oknum di kepolisian yang menerbitkan SKCK kepada Mukmin. Parah ya? Nah, jika terbukti, DPW PKB akan menindak tegas anggotanya itu. Bisa jadi adalah pemecatan dan pencabutan dari jabatan. Mengutip Liputan 6, PKB Sumut akan meminta seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC untuk menyelidiki rekam jejak kadernya itu. Anggota DPR yang satu ini aku kenal dari Mamat Al-Katiri nih, komika yang akhir-akhir ini aktif menyoroti kondisi sosial di Indonesia. Mamat viral setelah dikabarkan ada seorang anggota DPR yang tersinggung dengan ucapannya. Ini dijelaskan langsung oleh Mamat lewat Instagramnya, sekaligus meminta maaf kepada Hillary. Saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kak Hillary Brigita Lasut atas kata-kata saya yang telah membuatnya tersinggung pada sebuah acara diskusi. Bahwa ia diundang dalam sebuah acara sebagai stand-up komedian dan menjadikan closing statement Hillary sebagai bahan stand-up-nya. Tidak ada makian secara personal dan itu murni kritik yang diungkapkan dalam bentuk materi stand-up. Di mana saya menjadi seorang penampil pada saat itu. Tapi tentunya tidak ada sedikit pun niat, tujuan, dan maksud dari saya untuk menyerang Kak Hillary secara personal. Yang saya lakukan di situ adalah mengkritik closing statement dari Kak Hillary Brigita Lasut yang diundang pada diskusi tersebut sebagai seorang anggota DPR RI. Sayangnya panitia melanggar kesepakatan dengan merekamnya dan menyiarkannya secara langsung di YouTube. Apalagi di bagian materinya yang ini nih. Jangan takut, ayo masuk ke dalam politik, tai. Hillary menganggap itu sebagai bullying dan verbal harassment. Usai hari itu, Mamat dilaporin. Tidak berselang lama setelah permintaan maaf, laporan dicabut dengan syarat Mamat memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu kritik sosial dan bagaimana menyampaikannya dengan baik dalam batas hukum di depan publik. Syarat diterima dan mereka pun damai. Dalam salah satu materinya, Mamat ini sempat menyinggung tentang Hillary sebagai anak seorang anggota DPR. Membuat warga penasaran siapa Hillary ini. Perempuan ini kelahiran tahun 1996 di Manado. Putri tunggal dari Bupati Kepulauan Talaut terpilih periode 2019 hingga 2024, Ellie Engelbert Lasut, yang juga sebelumnya pernah menjadi Bupati Kepulauan Talaut selama periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Sementara ibunya, Teli Canggulung, merupakan Bupati Minahasa Tenggara, masa jabatan 2008 hingga 2013. Wow! Hillary ini adalah anggota DPR termuda dari Partai Nasdem. Menjabat sebagai anggota DPR di Komisi 3 periode 2019 hingga 2024. Terpilih di Sulawesi Utara dan berhasil meraih sebanyak 70.345 suara pada pemilu 2019. Telah menikah dengan anak Jenderal Bintang 3, Letu Infantri Yohanes Prasetyo. Nama berikut yang aku kenal karena viral meminta sarung kepada Pertamina saat sedang rapat Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina. Awalnya, soal sedekah ini disampaikan oleh Muhammad Nasir kala itu. Nasir mengaitkan deretan kebakaran di Pertamina dengan kurangnya sedekah dan infak dari Pertamina. Ramson pun menambahkan bahwa kini sulit mendapatkan bantuan sarung untuk masyarakat di dapilnya, karena permintaan itu harus disetujui Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, karena pernyataannya itulah ia ditegur oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Beliau ini adalah anggota DPR dari Komisi 7 yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Telah menjadi anggota DPR selama 4 periode, sejak tahun 1999. Wah, udah suhu banget ya. Pernah menjadi kader PDIP, dan sejak tahun 2012 terpilih jadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Tapi saya butuh sarung, saya WA Ibu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Kalau nama Said Abdullah, aku kenal karena viral akan diberhentikan oleh partainya PDIP. Anggota DPR ini ketahuan secara terang-terangan membagikan duit dengan menggunakan amplop berlogo partai. Wah, parah.
Rekan separtainya, Ubedillah Badrun, sampai kaget dengan aksinya itu karena jelas-jelas menyalahi UU Pemilu. Said Abdullah, Ketua DPP PDIP dan anggota DPR periode 2004 hingga 2014 dari PDIP, telah membantah tudingan curi start. Ia mengatakan itu adalah zakat dan gotong royong. Bagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong. Kebetulan masjid itu adalah masjid yang dibangun oleh keluarganya. Dan itu dilakukannya jauh sebelum masa kampanye pemilu. Hanya aja, Bawaslu sedikit memberi saran. Kalau ingin memberi zakat, ada baiknya tidak usah memakai amplop bergambar logo partai. Bener tuh.